Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bawa persembahan, pujian, syukur kita di hadapan Tuhan. Ku
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami Tuhan pagi hari ini datang Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bertahta Tuhan atas puji-pujian kami Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang boleh disenangkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersuka atas puji-pujian kami. Dan ketika kami pulang nanti Tuhan, kami tidak dalam keadaan yang sama. Tapi kami beroleh sukacita yang lebih Tuhan. Kami beroleh pengharapan yang lebih Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami siap memuji dan muliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita mengangkat pujian kita mau nyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan setiap kebaikan. Bekerja di dalam segala
menyanyikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semuanya ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semuanya ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mau katakan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah
Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau bawa hati kami kembali Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan. Menerima berkat firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan bahwa selain Engkau Tuhan kami tidak punya yang lain Tuhan. Hanya Engkau milik kami di surga Tuhan. God.
di tempat ini. Pagi ini menyembah Engkau, merasakan ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah sebab Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan satu-satunya. Sebab Engkau satu-satunya. Kau sembah, oh Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Sebab kami sembah, Engkau hadir di tengah kami. Engkau beracara, Engkau memimpin setiap hamba-hamba-Mu dengan segala kuasa hadirat-Mu. Engkau sungguh hadir dan ingin memberkati setiap kami. Sebab itu berbicaralah. Kami siap mendengar, kami mau merendahkan hati, tunduk di dalam hadirat Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Kita bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang Bapak Gembala berikan untuk saya kembali menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini buat kita semua. Mari pada tema gereja kita, apakah engkau ada di sana? Ya. Saya mengambil subtema mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya langsung teringat kepada seorang yang di kanan salib Tuhan Yesus. Dalam waktu yang singkat, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengenal Tuhan dalam waktu akhir hidupnya. Tetapi herannya dan luar biasa, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Begitu singkatnya orang ini mengenal Yesus, tetapi Tuhan Yesus sudah memberi jaminan, kepastian bahwa hari ini dia ada di sana. Ada di sorga, ada di Firdaus. Ini suatu bagian yang membuat kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bahwa siapakah kita? Kita harus mengakui diri kita orang berdosa. Tidak lepas dari perbuatan salah. Dari sejak kita dilahirkan sampai hari ini. Waktu begitu cepat, rasanya terburu-buru. Kita sudah berusia berapa puluh tahun hari ini. Rasanya kita tidak pernah luput dari kata, aku ini banyak salahnya, aku ini orang berdosa. Tetapi sedikit waktu saja yang Tuhan perlu kita percaya mengenal dia. Dia selamatkan kita. Haleluya. Kalau Bapak Ibu membaca ini dalam Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Boleh dicatat. Saya akan lanjutkan. Di saat last minute hidupnya mengenal Tuhan. Ada ayat Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini dipakai banyak orang untuk berdoa bagi orang yang sakit mendekati ajal hidupnya. Asal dalam hatimu percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Kalau syukur-syukur masih bisa mengucapkan. Ya, dan kita semua puji Tuhan karena kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan sampai hari ini dan kita mengisi hari-hari Minggu kita dengan datang ke rumah Tuhan beribadah. Juga yang tidak sempat datang ke rumah Tuhan masih cari link, nanti akan lihat di YouTube. Saudara masih bisa bersyukur
bisa mengaku dengan mulut kita, mengeluarkan kata-kata kita. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Rajaku. Dan orang yang mengenal Tuhan diselamatkan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita juga ingat pada masa pandemi baru saja. Begitu banyak teman-teman kita, orang-orang dekat kita yang kita kenal. Tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Waktu yang singkat, yang begitu mencekam. Hari lepas hari yang kita lalui, kita punya suatu ketakutan. Jangan-jangan saya bagiannya. Besok saya dipanggil Tuhan. Ya. Sehingga pada saat-saat seperti itu, kita selalu dekat Tuhan. Kita ingin kenal Tuhan. Kita punya waktu banyak untuk mengenal Tuhan. Tetapi ketika masa itu lewat, masa kesulitan, masa kita ketakutan, itu lewat. Hari ini kita sudah duduk berdampingan, bersebelahan. Dulu kita dikasih lakban di kursi, duduknya harus berjauhan. Sampai berapa lama lakbannya dilepas dari kursi, Bapak Ibu juga masih duduknya berjauhan. Sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Tetapi ayat ini berkata seperti Ayub. Ketika kita sudah lepas dari segala ketakutan yang mencekam. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tuhan rindu juga kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, kita punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Tidak mudah memang untuk mengenal siapa Tuhan. Kita kenal dari kecil sekolah, belajar ilmu alam, ya. Membaca buku, sekolahnya terus dilanjutkan sampai ke perguruan tinggi, bahkan tidak cukup S1, S2, S3. Untuk mengenal alam saja, orang menjadi ahli pertambangan, orang menjadi ahli tanah, menjadi ahli air, butuh yang namanya pengamatan, belajar, meneliti, mendalami. Ya, manusia untuk mengenal alam disebutnya observasi. Betul? Kalau kita mau mengenal alam, kita disebutnya observasi, penelitian, research. Tetapi bagaimana kalau kita mau mengenal sesama? Sesama manusia, orang dengan orang. Kalau mau kenal saya dengan istri saya, apakah cukup saya observasi? Oh, kira-kira istri saya itu orangnya seperti ini. Ya. Saya tidak perlu kenalan, tidak perlu ketemu dia. Hanya cukup observasi. Mungkinkah itu terjadi untuk sesama manusia? Sulit sekali, tidak mungkin, banyak salahnya. Ya. Dari satu pihak, saya saja yang menilai, oh istri saya itu orangnya manis, ramah. Bisa kalau diajak bicara pasti nyambung, enak ngomongnya sama dia. Padahal tidak pernah ketemu, tidak pernah ketemuan, tidak pernah berhubungan, tidak pernah pacaran misalnya. Ya, karena kami memang dari jauh. Saya dari Jawa Timur, istri di Jawa Barat dulu. Jarang ketemu. Kalau saya hanya mengandalkan observasi, datang ke temannya, ke sebelah rumah, menanyakan seperti apa sih orangnya. Kurang ya, observasi saja tidak cukup. Tapi saya dengan istri saya harus menjalin suatu pertemuan atau apa yang dikatakan sebagai relasi. Ya, relasi.
Manusia dengan manusia saja untuk saling mengenal itu tidak butuh yang menurut saya atau kata orang, tidak cukup cuma observasi. Tapi harus ada relasi. Gambar panahnya itu harus ada timbal balik saling. Istri maunya apa, saya maunya apa, harus saling dikomunikasikan. Maka terjadilah sebuah relasi yang baik. Untuk mengenal sesama butuh hubungan, butuh persekutuan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara hadir setiap minggu ke gereja, ada persekutuan. Sehingga ada pengenalan yang lebih dalam satu dengan yang lain. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya untuk mengenal Tuhan. Kita ini siapa? Ayub bilang kita ini debu, cacing kecil. Tuhan Allah maha besar. Pencipta langit bumi, penguasa segalanya. Saking kudusnya, zaman perjanjian lama mengusung mesbah Tuhan saja itu bisa mati kalau memegang memegang tabut Tuhan. Begitu kudusnya, begitu besarnya Allah, sehingga bagaimana manusia mengenal Allah? Apakah bisa dari diri kita ini mengenal Allah yang begitu besar dan ajaib tak terselami itu? Tidak bisa Bapak Ibu. Kita butuh yang namanya Tuhan Allah sendiri yang menyatakan diri kepada kita. Jadi Allah sendiri yang harus memberi revelation, revelasi. Memberi penyataan dirinya kepada kita. Tanpa itu kita tidak mengenal Allah yang maha besar itu. Penyataan itu beda dengan pernyataan. Kalau pernyataan itu bisa diwakili oleh kertas. Saya menyatakan saya sebagai ketua apa-apa begitu ya. Memberi kuasa kepada si X dan sebagainya. Lalu surat kuasa itu surat pernyataan itu ya bisa dipakai untuk urusan bank misalnya. Penyataan itu adalah pribadi yang harus hadir terlebih dahulu. Penyataan Allah kepada manusia itu harus pribadi Allah sendiri yang hadir menyatakan dirinya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah Allah secara pribadi sudah hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua? Ya ini akan menjadi perenungan kita. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kalau Allah sendiri tidak pernah menyatakan dirinya kepada kita. Kita hanya cukup mendengar dari orang lain. Kita hanya melihat alam karya ciptaannya sendiri saja. Tidak cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu datang beribadah mendengar firman dari para hamba Tuhan pun kurang. Sampai pada suatu saat Allah secara pribadi yang menyatakan diri secara langsung kepada Bapak Ibu Saudara pribadi lepas pribadi. Itu baru kita bisa mengenal Allah. Tidak mudah. Tapi firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang, yang kita miliki, itu cukup. Ya. Memang tidak sempurna 100% kita mengenal Allah. Mana mungkin manusia mengenal Allah yang begitu besar itu 100%. Tidak bisa. Tetapi cukup. Mungkin hanya 10% tetapi cukup. Mungkin 20% mengenal Allah. Tetapi cukup. Itu sudah membuat kita pasti ada di sana. Pasti ada di surga kalau kita meninggalkan dunia ini. Mengenal Allah itu akan membawa kita masuk surga. Nah, mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah
yang memastikan kita masuk surga. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di media, banyak sekali terutama yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berdebat, mereka minta jawaban dari anak-anak Tuhan. Mereka berkata, mana di Alkitab Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah atau dia adalah Tuhan. Mana di Alkitab? Ya. Mereka minta bukti. Kita jawabnya bagaimana Bapak? Tuhan sendiri memang tidak sombong, tidak pamer. Tidak pernah Tuhan Yesus sendiri memamerkan dirinya, akulah Tuhan Allah. Datang ke dunia ini. Tetapi kalau kita perhatikan kejadian dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 dan 59. Saya mohon Gagas bisa menayangkan. Ini kisah tentang orang-orang Farisi yang akan merajam, melempar Yesus dengan batu. Coba kita perhatikan Yohanes 8 ayat 58 ayat yang terakhir itu Bapak Ibu ya. Dari pasal 8, Yohanes pasal 8. Jadi ini ayat yang terakhir. Kita akan baca 2 ayat ini. Dari tadi belum baca ayat ya. Mari buka Alkitab Bapak Ibu, kita baca ayat ini. Baik, saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Apa rahasianya dari ayat ini, Bapak Ibu? Kenapa orang Farisi itu hanya mendengar ayat 58 lagi, tolong Gagas. Iya. Yesus berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tuhan Yesus cuma ngomong seperti ini, mau dilempari batu sama orang-orang Farisi, imam-imam. Kenapa Bapak Ibu? Dalam terjemahan aslinya ayat ini, sesungguhnya Yesus itu berkata pada kalimat sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia berkata, I am. I am. Dia tidak memakai suatu bentuk past tense atau bentuk lampau. Karena sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia tidak berkata pakai were atau pakai was. Tetapi Yesus berkata I am. Kalau kita mendengar kata I am, kita ingat kepada Keluaran pasal, ya kembali ke slide saya, 3 ayat 14. Allah berfirman, aku adalah aku. I am that I am. Dalam kata yang aslinya ketika Yesus berkata aku adalah aku, ya, sama persis dengan yang Allah katakan kepada Musa dalam Keluaran pasal 3. Aku ada, I am. Itu mereka marah. Mereka berkata bahwa Yesus menghujat Allah. Yesus menyamakan diri dengan Allah. Dan mereka mengambil batu untuk melempar Yesus. Merajam Yesus. Karena Yesus menurut budaya mereka menyampaikan jawaban seperti itu. Sama dengan Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Sama dengan Yesus menyetarakan diri sebagai Allah. Karena itu mereka mau melempari Yesus dengan batu. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara.
saya dan Bapak Ibu semua, saudara, menerima Yesus memang Allah. Yesus memang menyatakan diri sebagai Allah. Alkitab mengatakan itu. Dan kita percaya menerima itu. Maka bagi kita tidak ada persoalan. Tapi bagi mereka yang saat itu dan belum mengetahui, mengenal Allah di dalam Yesus yang sesungguhnya, mereka maunya merajam Yesus dengan batu. Yohanes 10 ayat 30 sampai 36. Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya adalah gembala yang baik. Ya. Maaf? Oke. Ya. Mengapa kita perlu mengenal Tuhan? Kenapa kenal Tuhan? Ya. Satu, untuk beroleh selamat, kita harus mengenal Tuhan. Untuk memperoleh hidup kekal, kita harus kenal Tuhan. Untuk kita ada di sana, di sorga, setelah di dunia ini, kita akan lanjutkan kehidupan kita. Bahkan itu untuk kekekalan. Kita beroleh hidup kekal, kita perlu mengenal Tuhan. Dan Tuhan yang kita kenal yang satu-satunya pujian tadi katakan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Saudara jangan bingung, belajarlah tentang Allah Tritunggal. Benar-benar Allah Bapa itu pribadi, satu pribadi. Yesus itu Allah Anak, itu satu pribadi. Roh Kudus itu juga Allah, satu pribadi. Jangan bingung. Tapi kalau Bapak Ibu mengenal akan Allah Tritunggal yang benar, Bapak Ibu cukup merasa inilah keselamatan yang pasti yang akan kumiliki. Karena keselamatan itu butuh penyataan Allah sendiri dalam hidup kita. Saya tidak akan menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya pengajaran dari GRII. Maaf saya harus sebutkan gereja lain bukan GBI. Karena saya terima berkat besar dan saya merasa sesuai teologianya. Dasar Alkitabnya. Ya, cari namanya Dr. Hendry. Ada Wijoyonya di belakang namanya itu. Gondo Wijoyo. Ya, silakan cari sendiri, pelajari sendiri. Bapak Ibu boleh menikmati pengajaran yang baik. Ini referensi dari saya, karena saya bukan pendeta GBI sekarang. Saya diberi tugas menyampaikan hamba Tuhan siapapun ya, bebas. Yang baik menurut saya akan saya sampaikan menjadi referensi untuk Bapak Ibu, silakan belajar firman Tuhan. Beroleh selamat, beroleh hidup kekal kalau kita kenal Tuhan secara benar. Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah. Sekarang kepada umat, kepada orang percaya, Tuhan Yesus memberi ilustrasi bahwa dirinya adalah gembala domba. Gembala domba. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengenal Allah, mengenal Yesus, Bapak Ibu juga dikenal oleh Tuhan Yesus. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 14 itu berkata. Saya pernah berpikir atau bertanya dalam hati ya. Kan kita sering kalinya mendengar kalau gembala yang baik itu membawa domba-dombanya ke padang rumput, mata air yang tenang. Dia jagai kita aman. Ya. Tetapi saya berpikir setelah itu, domba itu kalau sudah besar, sudah berapa bulan ya? 3 bulan atau 4 bulan ya?
Saya barusan bicara-bicara sama Pak Miko karena anak saya kemarin itu bertemu dengan temannya yang sekarang beternak domba di Selawi. Dia bilang beternak domba pedaging, ya. Pak Miko tadi bilang orang beternak domba itu ada yang beternak untuk susu, ada yang beternak untuk bulu. Nah, ini ada yang beternak sebagai domba pedaging. Ternyata domba ini banyak kan beranak, memang sengaja diperanakkan. Satu kandang domba itu bisa diisi sampai 20 domba gitu ya. Kalau di sekat-sekat itu cuma dikasih satu pejantan, tidak sulit seperti sapi. Jadi satu pejantan ini ditaruh 1 minggu saja itu 100% semua domba betina pasti bunting katanya gitu ya. Jadi ini memang peternak, memang tujuannya untuk buat beranak pinak dombanya. Jadi domba ini mudah dalam hal reproduksi atau kawin ya. Kalau sapi sulit, masih cari tanggal, nunggu tukang suntiknya ya, bayar mahal sekali suntik sperma supaya sapi itu mengandung gitu. Kalau domba mudah katanya. Nah, saya berpikir Bapak Ibu, domba dari kecil dipelihara, dijaga ya. Oleh ayat firman Tuhan kan dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jaga domba, kalau hilang dia cari sampai luka-luka. Edisi kalender Christophorus tahun 2025 ini gambarnya bagus sekali. Itu dibuat langsung oleh tangan seorang yang bernama Bapak Heri Prayonggo. Ya, Christophorus bisa berkenalan dan meminta izin untuk gambar lukisan tangannya sendiri itu jadi gambar kalender tahun 2025 ini. Dia banyak melukiskan tentang bagaimana seorang gembala yang baik itu sampai berdarah-darah untuk menyelamatkan satu jiwa, satu domba yang tersesat, yang nakal, yang masuk jurang. Sampai luka-luka. Indah sekali. Ayat firman Tuhan yang sering kali kita dengar tentang Yesus gembala yang baik dan kita domba-dombanya. Tetapi saya katakan tadi saya pernah berpikir, kalau sudah waktunya domba-domba ini buat apa? Disembelih. Diambil dagingnya. Memang perlunya untuk dikorbankan. Ya enggak? Ternak-ternak dipelihara sampai beranak. Akhirnya untuk apa? Jadi makanan manusia. Iya enggak? Waduh, Bapak Ibu kalau melihat saya ke depan kok sepertinya tegang begitu. Sama ya Bapak Ibu kalau melihat yang tugas di sini banyak yang tegang juga wajahnya ya. Mandangin Bapak Ibu. Ya, saya kembali kepada kisah domba ini. Atau ingin cepat pulang Bapak Ibu? Ini sudah jam 8 ternyata ya, khotbahnya lama. Saya mau sampaikan bahwa kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus, kita sebagai domba, mungkin kita domba kesayangannya, kita harusnya bertanya, tujuan Tuhan jadikan kita kenal Tuhan itu untuk apa? Ya enggak? Jangan takut kalau kita ini harus berkorban Bapak Ibu. Jadi pengikut Yesus harus berkorban pada akhirnya. Jangan takut. Tuhan sudah pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Memang hidup kita kalau kita perhatikan dari kita kecil lahir sampai sekarang kita sudah berkeluarga, anak-anak sudah besar, mandiri.
Begitu cepatnya waktu berlalu. Coba kalau kita pikir-pikir, kita ini untuk apa? Tuhan kasih kepercayaan hidup. Kita lebih banyak kalau jujur bilang, mungkin aku untuk berkorban bagi orang lain. Yang kita harapkan kita mendapatkan sesuatu yang enak, yang membahagiakan, yang bisa kita nikmati. Tetapi banyak harapan itu mengecewakan karena tidak kita dapatkan. Yang ada adalah persoalan penderitaan yang harus kita yang melakukan. Kita yang jadi korban. Tetapi itu domba. Kenapa Tuhan ilustrasikan jemaatnya itu domba? Ternak. Ya. Wah, dah enak kalau begitu ya. Jadi orang Kristen harus siap-siap berkorban. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan menjanjikan juga kebahagiaan. Tuhan menjanjikan mahkota. Tuhan menjanjikan upah. Baik, yang kedua, mengapa kita mengenal Tuhan? Selama di dunia ini, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Yang paling terkenal dalam Alkitab, contoh Salomo. Dengan hikmatnya yang terkenal, ketika dia disuguhkan dengan persoalan, ini bayi saya, kata seorang ibu. Satunya merasa, itu bayi saya. Lalu mereka bertengkar sampailah mereka dibawa ke depan raja. Lalu Salomo berkata, anak itu dibelah saja jadi dua. Satu diberikan kepada ibu yang mengaku, satunya diberikan separuhnya diberikan pada ibu, satunya lagi yang mengaku itu anaknya. Maka yang asli, ibu yang asli punya anak itu berkata, oh jangan dibunuh. Biarkan saya rela, saya mengalah. Berikan anak itu kepada perempuan yang palsu yang mengaku dia itu anaknya. Maka ketahuanlah oleh Salomo mana ibu yang aslinya. Ya, begitu hebat, begitu besar hikmatnya Salomo. Karena apa? Salomo begitu mengenal Allah. Maka Allah yang kasih dia hikmat. 1 Tawari 28 ayat 9 berkata, engkau Salomo anakku, kata Daud, kenalah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan segenap hati, dengan kerelaan jiwa. Ayat ini buat kita semua juga ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita mau mengenal Allah, kenalah Allah. Ada suatu semangat, dorongan kita dari pribadi kita. Ingin mengenal Allah. Ingin tahu tentang Allah. Lalu beribadahlah kepadanya. Ibadah tidak cukup cuma hari Minggu saja. Setiap hari itu adalah hari ibadah kita. Dengan segenap hati. Dengan kerelaan jiwa. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Mengerti segala niat dan cita-cita kita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ini satu nasihat dari Daud kepada Salomo. Kamu harus mengenal Tuhan. Dan Salomo melakukan itu. Salomo mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan beri dia hikmat luar biasa. Ada satu ayat lagi yang indah Bapak Ibu. Mengenal Tuhan itu lebih dari segala hikmat. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Sebab lebih dari ketiganya itu. Kalau saudara mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi.
Saya tadi katakan hidup kita begitu singkat. Berapa puluh tahun kita di dunia. Apakah yang kita beritakan, yang kita wartakan? Apakah kasih setia, keadilan dan kebenaran Tuhan yang kita wartakan? Ataukah kita orang kuat, kita orang bijaksana, kita orang kaya? Terlebih kata firman Tuhan, Yeremia 9:23. Beritakan, wartakan kasih setia Tuhan, keadilan dan kebenaran Tuhan. Ya, dibantu. Oke. Sekarang mengapa mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan yang ketiga, mendapat kasih karunia, damai sejahtera yang berlimpah. 2 Petrus 1 ayat 2 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi. Melimpah. Ya. Kalau melimpah itu artinya lebih, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita kenal Allah, kasih karunia dan sejahtera Allah itu melimpah. Artinya tidak cukup untuk kita sendiri saja, itu akan berdampak. Itu akan dirasakan oleh orang lain. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya telah mengenal Tuhan, diselamatkan, keselamatan itu akan diberitakan kepada orang lain. Yesus yang kita kenal itu akan diberitakan kepada orang lain. Karena apa? Karena melimpah. Kita punya pengetahuan lebih. Ya, kita tidak bertanya-tanya lagi tentang keselamatan. Kita punya kepastian di dalam Yesus Tuhan. Dan kita akan bercerita tentang itu. Kasih karunia Allah. Kebenaran Allah itu akan kita ceritakan. Ngapa kita mengenal Tuhan? Kita akan mendapat kasih karunia dan mewartakan akan keselamatan itu kepada orang lain. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga. Itu berbicara tentang apa? Kerajaan sorga disuruh diberitakan. Hidup kekal disuruh diberitakan. Ya, keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus kita beritakan. Harus kita kenal lebih dulu. Kalau kita tidak kenal lebih dulu tentang Yesus Kristus, kita tidak bisa mengabarkan. Kita tidak bisa bercerita tentang keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini tugas kita. Harus berkorban mungkin. Harus dimusuhi. Harus tidak enak sama orang lain mungkin. Domba itu akhirnya juga harus bagikan dagingnya untuk dinikmati orang lain sebagai makanan. Hidup kita juga harus dibagikan kepada orang lain. Mungkin harus berkorban untuk menceritakan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Itu juga harus berkorban. Untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita butuh berkorban. Butuh sakit, butuh gak mudah untuk kita perbuat. Tapi kita perlu. Demi taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga punya satu beban untuk memberitakan kedatangan Kristus sudah dekat. Apakah engkau ada di sana? Kalau Kristus datang, baik secara pribadi maupun benar-benar Tuhan datang ke dunia, pada hari akhirnya, jangan menjadi seperti Petrus. Ketika tekanan, ketika harus berkorban, dia takut. Ketika dia ditunjuk, kamu salah satu dari mereka juga. Aku tidak kenal. Aku tidak kenal Yesus. Tema beberapa bulan lalu ya. Saya pernah menyampaikan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Aku tidak kenal Yesus, kata Petrus. Kalau kita diperhadapkan dengan kita harus berkorban, apakah lalu kita lari? Apakah kita harus menyingkir dan berkata, tidak usah kenal
kebenaran firman. Tidak usah kenal Tuhan Yesus. Aku tidak mau rugi. Aku tidak mau berkorban. Ini suatu tantangan bagi kita. Mengenal Tuhan tidak selamanya dinina bobokkan. Ya. Mengenal Tuhan itu butuh pengorbanan. Untuk menyampaikan, memberitakan keselamatan hanya dalam Yesus satu-satunya, butuh belajar, butuh waktu, butuh mungkin keuangan dana, ikut seminar, pergi keluar kota dan sebagainya. Mencari tahu Allah Tritunggal, wah tidak mudah. Banyak yang saling berselisih, bertengkar, menyalahkan. Gara-gara mau tahu yang benar. Bapak Ibu, inilah rencana Tuhan dalam setiap kita. Sekalipun kita banyak mendengar kita adalah domba kesayangan dari gembala yang baik. Tetapi sesungguhnya jangan sayang-sayang kalau kita harus berkorban. Demi Injil, demi menyelamatkan banyak orang. Kita harus menjadi pewarta kebenaran. Sesungguhnya Bapak, pribadi Bapak dari perjanjian lama banyak menulis. Banyak kita temukan dalam Alkitab. Bapak itu sudah merencanakan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya masih berupa simbol, kiasan dan orang tidak mengerti. Sampai malaikat pun kata ayat firman Tuhan tidak mengerti keselamatan akan datang bagi dunia, bagi manusia. Tapi Bapa itu sudah merencanakan akan keselamatan. Kita bersyukur hidup di perjanjian baru ini. Yesus sudah menggenapi penyelamatan. Yesus yang mengeksekusi dirinya. Dia Allah, Dia yang menyelamatkan kita. Karena Dia Allah, Dia kekal sampai selama-lamanya. Kalau Yesus yang menyelamatkan kita, Yesus yang harus mati sebagai penebus dosa manusia, itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Karena Dia adalah Allah. Dia ada untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena Dia Allah. Maka satu-satunya yang bisa menjadi penebus manusia dari sejak ada manusia sampai nanti dunia berakhir. Semua manusia cuma butuh satu penebusan, satu kali yang Yesus lakukan di atas salib. Kalau bukan Yesus yang datang sebagai juru selamat. Kalau bukan Allah sendiri yang datang menjadi penebus, itu tidak bisa berlaku untuk selama-lamanya. Tidak bisa berlaku satu kali untuk semua orang. Tetapi Allah di dalam Yesus. Yesus adalah Allah. Dialah yang menggenapi rencana Allah Bapa. Allah Bapa merencanakan keselamatan bagi manusia. Dan itu berlaku ketika Yesus mati. Tabir bait Allah terbelah. Tidak hanya kepada orang percaya di perjanjian baru. Itu juga berbicara menjangkau dari sejak keturunan Adam Hawa sampai akhir dunia ini. Tidak melahirkan manusia-manusia lagi. Tuhan Yesus satu kali sempurna. Selesaikan semuanya. Ya. Yesus menggenapi penyelamatan. Dan Allah Roh Kudus yang dijanjikannya itu kepada kita untuk apa? Allah sendiri juga yang melahirkan kita. Melahirkan kita menjadi baru. Keturunan Adam dan Hawa karena dosa dikatakan oleh firman Tuhan akan mati. Kalau kamu berdosa, mati. Kapan kita bisa hidup? Ketika kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan baru sehingga kita beroleh hidup kekal. Amin.
Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Kita naikkan pujian. Dengan segenap hati, kami rindu mengenal-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, oh, dengan kekuatanku, kami menyembah Engkau, sembah Tuhan, karena kami mengenal-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, haleluya, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, Mari kita berdiri bersama-sama, bisa dinaikkan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami datang dengan kekuatanku. Kami mau menyembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, sama hidup
yang semakin menguatkan kami Tuhan mengenai pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar melalui Bapak Lukman. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Lukman dan keluarganya. Apapun dikerjakan Engkau Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau yang menyertai. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan menyiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan sertai. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan untuk kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan melalui tangan-tangan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang kami berikan Tuhan pagi hari ini Tuhan, seberapapun itu Tuhan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan. Dan boleh menjadi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami siap Tuhan memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian bersalah Tuhan dan layak dipuji. Akhiri ibadah kita pagi ini dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami semua telah memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Lukman Wijaya, bahwa kami harus mengenal Engkau dengan benar dan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar kami kenal Engkau. Karena pengenalan akan Engkau yang benar akan menjamin kami semua ada di sana, di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Berkati hamba-Mu Bapak Lukman Wijaya yang sudah membagikan berkat buat kami semua pagi ini. Kami semua sudah diberkati dan Tuhan kiranya akan menjadi Allah kami selama-lamanya sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dan kami pagi ini Tuhan bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia.
sehingga bangsa ini benar-benar berbalik dari jalan mereka yang salah dan mencari Engkau kebenaran yang sebenarnya. Mari saudara, kita akan angkat kedua tangan kita. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita semua menjadi anak-anak Allah. Dan dalam dimensi waktu tanpa batas, kita diselamatkan menjadi ahli waris surga kekal selama-lamanya. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.